bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Maka siapapun yang sudah bisa mengganjilkan sudut pandangnya, dia setiap saat Lailatul Qadar. Artinya dia setiap saat selalu melihat kebaikan Allah, walaupun pada hal yang tidak dia sukai. Paham sampai sini? Bisa nggak sekarang Lailatul Qadar di sini? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa setiap saat, bukan suatu perjudian, tidak usah diintip. Maka ciri Lailatul Qadar dua. Satu, angin berhenti bertiup. Angin itu adalah udara yang bergerak. Mengharapkan angin di sini berhenti bertiup nggak akan bisa. Saya orang fisika. Angin itu udara yang bergerak. Udara bergerak karena apa? Karena perbedaan tekanan. Sedangkan matahari yang sama menyinari alam semesta yang berbeda jenisnya, memiliki kapasitas kalori yang berbeda, menimbulkan suhu di permukaan bumi tidak sama. Kalau suhu tidak sama, selalu perbedaan tekanan, maka tidak mungkin angin itu diam. Angin yang mana? Coba tarik napas yang dalam. Mindfulness, sadari kehadiran nafas pada dirimu. Karena napas adalah wakil Allah dalam diri. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sadari kehadiran napas dalam diri. Saat itu akan merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Angin berhenti bertiup. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang di Anyer, bukan di Tangkuban Perahu, bukan di Pelabuhan Ratu. Gelombang apa? Nih gelombang sini. Begitu kita mindfulness, latih olah napas, ini menjadi tenang. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang, itu namanya gelombang berhenti. Kalau kita bisa menarik kehidupan ke sini saat ini sekarang, kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Saya kasih tahu, kalian kalau hari ini sedih, berarti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Jujur ya. Dan kalau kalian sekarang takut, pasti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Beas boga, duit saeutik oge aya, imah boga, panon ningali, ya, napas masih ada. Kenapa mengkhawatirkan dari esok? Kenapa tidak hadir di sini saat ini sekarang, menikmati semua berkah semesta yang sedang ada? Calik tiasa, baju gaduh. Apa yang dikhawatirkan? Karena khawatir itu adalah permainan pikiran. Saat kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Maka di Quran ada pepatah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sedih itu diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Sok hadir di sini saat ini sekarang. Setiap saat begitu. Itu mindfulness-nya. Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin berhenti bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nuan gelombang berhenti, moal rata laut mah. Bakal gitu salawasna. Nah, kalau saya jelaskan tentang laut kenapa terjadi gelombang, nanti fisikanya terlalu dalam. Karena topik kita bukan itu. Ini bukan kuliah fisika. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Jadi kiamat dulu baru akan terjadi hari hisab. Orang yang sudah bangkit kesadarannya akan gampang menghisab dirinya sendiri. Moal nyalahkeun batur. Duh, nyeri hate. Hisab. Ari nyeri hate, bibitna ti mana? Diselidiki. Nyeri hati teh, oh saya ingin suami saya seperti yang dipikirkan oleh saya. Betul kan? Ketika suami saya tidak seperti yang saya pikirkan, maka saya nyeri hati. Jadi nyeri hati teh berasal dari keinginan kita terhadap orang. Karena orang ingin seperti yang kita mau. Bebaskan coba pikiran pada orang. Orang kayak apa, terima saja apa adanya. Leungit tah nyeri hati. Itu namanya hisab. Kan banyak yang mengajak, yuk kita muhasabah, ngadon careurik. Kumaha?
Muhasabah itu bukan cerik, muhasabah itu adalah menghisab, menghitung. Paham sampai sini? Jadi kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Jadi kalian akan bisa menghisab diri kalian kalau sudah kiamat. Di mana kiamat? Di sini. Mau kapan bangkitnya? Pastikan olehmu. Kapan? Ya tong diengke-engke, ayeuna we. Paham? Jangan nunggu hancurnya alam semesta moal kabagian. Maka NASA setiap hari ngasih publikasi, setiap hari hampir menemukan planet yang semacam bumi ini yang layak huni, yang disebut dengan super bumi, bumi super. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah planet yang kayak bumi. Jadi kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, kira-kira nu mana anu leungit? Kalau bumi ini ngalengit tidak berpengaruh terhadap konstelasi astronomi yang begitu luas. Bahkan saya tadi pagi membaca artikel dari NASA. NASA menemukan bumi semacam bumi, mataharinya 2. Jadi mataharinya 2 istimewa. Jadi mual peting berarti caang terus. Mataharinya 2, coba bayangkan. Jadi alam semesta terlalu luas untuk dideskripsikan. Bayangkan, yang kayak galaksi Bima Sakti ini miliaran. Sedangkan galaksi Bima Sakti saja kita belum menjelajahinya. Betul? Boro-boro galaksi Bima Sakti, luasnya dunia bumi yang debu kecil terapung-apung di semesta raya, sampai hari ini kita belum menjelajahinya. Betul nggak? Ada yang sudah ke Eropa? Belum. Amerika? Belum. Australia? Belum. Eta teh dunia keneh. Hayo we. Di Sariwangi. Teu ka mana-mana. Betul? Tuh, bumi saja kalau dijelajahi, jangankan negeri lain, Indonesia saja. Saya tanya, siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Tuh, kan gideg sadayana. Ya, ini dunia baru Indonesia, betul nggak? Luar biasa. Baik, sampai sini ngerti. Jadi apa dulu? Kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Kita hanya akan bisa menghisab diri kita kalau sudah sadar. Kalau sudah bangkit dari kesadaran. Orang-orang yang belum bangkit dari kesadarannya, moal bisa ngehisab diri. Nu aya menyalahkan batur. Paham? Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang pakai ayat sedikit. Jadi ini cerita, kan cerita pada umumnya. Kalau cerita kiamat, pasti hancurnya alam semesta. Sekarang sudah tahu kiamat? Sudah, alam semesta ini hancur nggak apa-apa, karena memang tidak akan ada yang abadi, nggak usah dipikirin yang itu. Baik, sekarang kita fokus saja pada hari kebangkitan diri kita sendiri. Itu lebih bermanfaat daripada nunggu kiamat hancurnya alam semesta. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Makanya kata-kata umum seperti ini, kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Apakah ini salah? Tidak salah kalau pemahamannya benar. Yuk lihat saya. Kiamat dulu, bangkit dulu dari kesadaran. Dari ketidaksadaran jadi sadar. Setelah bangkit baru bisa menghisab, mengevaluasi diri, menghitung diri. Setelah menghisab pasti ada feedbacknya. Setelah ini saya mau apa? Masa setelah hisab tidak ada apa-apa? Betul nggak? Maka berikutnya apa? Saya mau tinggal di surga atau di neraka? Ya terserah saya. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana bumi dan langit masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu dinyatakan dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Yuk sekarang kita lihat. Pernah kita terbakar marah oleh orang lain? Ada orang marah sama kita, berarti dia sedang dibakar api neraka. Apinya terpercik kepada kita, kita ikut marah, berarti kita terbakar juga. Pernah atau sering? Tuh.
Jadi neraka teh sudah kerasa sama kita. Terasa nggak kalau marah seperti apa enaknya? Gak enak kan? Makanya orang marah itu paling jelek di dunia. Mata melotot, mulut. Betul? Iya. Kata-kata yang keluar juga menjijikkan. Iya. Kebun binatang pada keluar. Napas pendek. Betul nggak? Jantung bergetar. Coba apa enaknya? Apa kita masih tidak yakin kalau itu neraka? Kita terpancing marah oleh kemarahan orang lain, kita sudah menciptakan neraka bagi kita sendiri. Apa bisa neraka dirubah jadi surga? Bisa. Caranya gimana? Pandang orang lain itu sebagai guru kita. Pandang dia sebagai mitra kita. Ya Allah, kalau dia dihadirkan kepadaku hari ini untuk meningkatkan kesabaranku, jadikan dia sebagai guruku untuk meningkatkan kesabaranku. Malah tidak marah. Surga apa neraka? Surga. Terasa sekarang? Kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Itu pilihan kita. Ngerti sampai sini? Ini pragmatisnya seperti itu. Saya tidak berbicara yang itu, ya. Saya berbicara yang hakikat saja, yang bisa diimplementasikan dalam hidup kita saat ini, yang bisa membahagiakan kita. Karena ilmu itu syaratnya satu, harus pragmatis, harus punya nilai manfaat. Lanjut. Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis, tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah, kan gitu. Betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke, lanjut dulu. Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letterlet, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju, mati dulu baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyangan sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda, esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu.
Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluar kan? Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu, setiap, nafs, diri, zaikatul maut, harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati, gak perlu ada ayat, itu ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban. Mendengar gak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati, tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita gak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab gak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Quran. Sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, ya, mati dulu. Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta
penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah, nggak ada ruh kamu. Jadi siapa jati dirimu? Ya ruhku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagotil hulkum. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun. Antum, kalian semua harus melihat. Wa nahnu akram ilahi minkum. Aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu. Walaki la tubsirun. Kunaon atuh maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya. Paham maksud saya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kajian hari ini setidak-tidaknya membangkitkan kesadaran. Itu saja sudah kiamat. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, itu kiamat. Dan langsung muhasabah. Langsung menghisab diri. Gitu. Gak diam. Langsung melakukan tindakan. Mumpung masih punya waktu. Jadi orang mati itu apa yang mati tadi? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, pernapasan. 4, pembicaraan. Maka ini yang 4 ini masuk dalam kategori ilmu saraba 4. Makanya Kiai Haji Hadirani itu, ya tokoh NU dari Banjar, yang menulis buku 4M. 4M itu ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabat. Itu ditulis oleh Kiai Haji Hadirani. Itu tokoh NU itu. Luar biasa itu ilmunya. Saya ketemu buku itu dulu di pasar. Di emperan itu. Begitu saya beli, ya Allah, itu buku harganya 17.000. Dan angkanya juga luar biasa, 17. Saya bergetar waktu beli buku itu. Saya baca ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbah. Jadi kalau kamu ingin mahabbah kepada Allah, mulai dari ma'rifatullah.
Ma'rifatullah baru musyahadatullah. Setelah ma'rifat kepada Allah baru musyahadatullah. Luruskan syahadatmu. Baru mahabbatullah. Baru mukasyafatullah. Tersingkap semua tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu. Baru mahabbah. Jadi mahabbah itu tingkatan tertinggi setelah terbukanya tirai. Kalau masih tertutup dengan tirai, tidak mungkin mahabbah, omong kosong. Maka di Quran surat Qaf dikatakan, wa anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Ada kata-kata kasyaf di situ. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat jelas. Mau saya bongkarkan tirainya? Mau saya singkapkan tirainya? Kalau ada tirai, pemandangan di luar nggak kelihatan. Begitu set tirai, walaupun sedikit saja. Oh, ternyata matahari sudah bersinar di luar. Baru Allahu Akbar. Baru kita bisa menyaksikan ternyata tubuh saya tidak gelap gulita, tapi terang benderang. Tingkatan terbuka tirai itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah gerbang untuk memasuki yang namanya mahabbah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah kalau masih tertutup oleh tirai. Dan untuk terbuka tirai harus apa dulu? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbah. Makanya ada ilmu saraba 4. Jadi saraba apa itu 4? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbat. Penglihatan, pendengaran, pernapasan, pembicaraan. Tanah, air, api, udara. Alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Buka semua rahasia itu. Sekarang kita buka rahasianya ya. Yuk kita lihat. Ini surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bicara kepada Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kira-kira mati seperti apa? Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Gawe atau Rasul teh geus paraeh dihirupkeun deui. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati padahal hidup. Makanya kata Nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hidup padahal mati. Mati apanya? Kesadarannya, maka harus kiamat. Setuju? Lanjut dulu. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Apa jawaban Ibrahim? Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar qalbuku tambah mantap. Lalu Allah berfirman, ambil 4 ekor burung. 4 lagi. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang dicincang apa? Burung, berapa ekor? 4. Di mana dicincangnya? Di bukit, di gunung. Ini bukan cerita bukit itu, bukan cerita gunung itu. Mau dipraktekkan ayat ini secara langsung? Kalian bawa burung ke gunung, cincang 4, terus panggil. Hirup moal eta manuk. Ini ayat simbolik. Mana gunung? Gunung itu gunung bagian tertinggi dari diri kita. Maka gunung adanya di sini. Saya tanya sekarang, penglihatan di mana adanya? Di gunung. Pendengaran di mana? Di gunung. Pernapasan di mana? Di gunung.
Pembicaraan di mana? Cincang. Baru kamu akan tahu orang mati langsung hidup. Bukankah itu mati sak jeroning urip? Ini saya jelaskan secara saintifik. Sugan we ngalarti. Anu ngerasa bener teh. Ini Quran itu sedemikian canggihnya. Tapi sayang Qurannya masih perawan. Begitu saya buka rahasianya, wah rame. Karena berbeda, tidak siap menerima perbedaan, apalagi merasa ilmunya paling banyak, tidak mau mendengarkan kebenaran, langsung menyalahkan orang. Tar dulu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan luarnya. Maaf ya, mau bajunya kayak apa, mau pecinya kayak apa, lihat dalamnya. Yang dia omongkan itu pengalaman pribadi atau teori agama. Kalau cuma teori agama, dia berbicara kebaikan, belum tentu orang baik. Saya kasih tahu, semua orang yang berbicara kebaikan belum tentu orang baik. Karena berbicara kebaikan itu gampang, yang susah melakukan kebaikan. Sekarang saya ajak kalian, mau terus berbicara kebaikan atau melakukan kebaikan? Sedekah itu bagus, Ibu. Bicara apa saya? Kebaikan. Jangan marah-marah pada orang lain. Bicara apa saya? Kebaikan. Yang sabar ya. Bicara apa saya? Jadi orang baik gak? Belum tentu. Makanya sekarang saatnya bertindak. Jangan bicara sedekah baik, langsung sedekah. Jangan bicara memberi itu baik, langsung merek. Contohan kemana? Terus menganjurkan orang berbuat baik. Kamu sendiri tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Sekali lagi, jangan terpedaya oleh orang yang berbicara kebaikan. Karena itu belum tentu baik. Tapi yang melakukan kebaikan sudah pasti baik. Setuju dengan saya? Ini out of the box, ada loncatan di sini. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah cara menghidupkan orang mati, bukan? Apa yang dicincang tadi? Berapa ekor? Di mana cincangnya? Sini. Jadi nggak orang mati hidup? Jadi dia mengalami kebangkitan. Keren Quran. Lebih keren lagi kalau kalian sudah mengalami ayat ini. Sekarang masih teori. Alami ayat ini, alami dulu. Saya tuh sering menangis malam, bukan menangis gak punya uang. Bukan menangis apa-apa. Maaf ya, saya sudah sampai pada titik di mana saya sudah tidak susah. Ada uang saya tidak susah. Gak punya uang tidak susah. Hasbi Allah. Yang saya tangisi satu. Saya kalau baca Quran seperti ini, saya itu ingat sama kalian. Ingat. Kenapa surat ini enggak sampai pada kalian? Kenapa pesan surat ini enggak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membacakan, membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Quran. Saya tuh nangis setiap malam, menangisi. Makanya benar kata Rasulullah, nanti umatku seperti buih di lautan, banyak. Tetapi tidak berguna. Maaf, saya bukan anti baca Quran yang mahrajnya hurufnya, itu juga bagus. Sebagai orang yang beragama, apalagi menganut agama Islam, ya tentu saya harus kenal tata cara baca Al-Quran, harus kenal. Tetapi itu belum cukup. Itu baru cara membaca, belum masuk menyentuh isinya, hudannya belum nyampe pada kita, belum nyampe. Coba baca surat Al-Baqarah 260 saja, saya merinding menangis. Ternyata leluhur kita di sini di Nusantara dengan Nabi Muhammad, dengan semua Nabi semua Rasul, ajarannya sama, menyampaikan hal yang sama. Apa itu? Cara untuk mengenal jati diri kita. Karena itu kunci awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan.
Paham sampai di sini? Kira-kira ayat ini kalau dibaca sendiri oleh kalian ngerti nggak? Terus dipraktekan, pergi ke gunung bawa burung 4, cincang langsung, golerkeun we gunung teh, geroan, hei manuk hirup mah. Ini bahasa simbolik. Dan leluhur kita sudah bicara ilmu saraba 4, coba bayangkan, luar biasa. Lanjut, oke. Makanya ada ayatnya di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai juru hisab terhadap dirimu. Perintah bukan ini? Perintah bukan ini? Apa yang diperintahkan di sini? Iqra. Apa yang dibaca? Kitab siapa? Kitabmu. Ini perintah dari Allah. Selama ini kalian sibuk baca kitab yang bukan milikmu. Kalau begitu, kitabnya ada gak pada dirimu? Ada? Apa sih kitab itu? Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dulu kamu tidak mengerti apa itu iman. Dulu kamu juga gak mengerti apa itu kitab. Setelah aku datangkan cahayaku kepadamu, menyinari kolbumu, baru mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Tadi sudah tahu kan? Zat dan sifat menyatu? Menyatu? Tidak bisa dipisah? Yes. Jadi kitabmu itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Di mana Allah ngasih alamat pada kita? Allah bilang, aku bersamamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Alamat bukan itu dari Allah. Alamat bukan dari Allah. Sedekat itu Allah kepadamu. Baca. Iqra. Dan itu yang diikra oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad tidak baca huruf. Yang dibaca oleh beliau apa? Iqra apa? Yang diikra itu kitabmu. Jadi kitabmu itu adalah diri sejatimu. Dan di situ kita akan bisa menghisap diri kita. Pada saat kita membaca kitab kita, semua amalan kita tergambar di situ. Yang sudah tahu cara membacanya pasti manggut-manggut, betul ya. Kamu berehan, kamu nyaahan, kamu penuh cinta kasih pada orang lain, ngemprai, cang. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, dengki, iri, poek, mongkleng. Nyata di sini. Itu yang namanya pahala, itu yang namanya ajrun. Ajrun itu zat. Selama ini banyak orang ngomong pahala, tapi ngerti juga enggak. Di Quran enggak ada kata pahala. Pahala itu terjemahan dari ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Watin wazaitun waturi sinin. Tahu tin? Tahu tin? Oh itu buah, katanya buah tin. Ya Allah. Leluhur kita itu keren. Begitu ketemu buah yang seperti itu dibuka dalamnya. Ini cocok dengan pengalaman spiritual saya. Saya pernah lihat ini dalam diri saya. Sabrina mah ini buah tin. Makanya buah tin persis seperti buah delima. Kalau buah delima besar-besar bijinya, kalau buah tin itu kecil-kecil, warna-warni dalamnya. Jadi saya itu beli saking ingin membuktikan. Jadi kalau waktu saya pergi ke Yerusalem, saya beli buah tin itu yang banyak, buah delima yang banyak. Saya lihat, begitu saya buka, saya nangis. Kenapa orang tua kita bilang ya, yang namanya delima itu disebutnya dalima kan? Allahu ahad, 1 dal. Allahu somad, 2 dal. Lam yalid, 3.
Walam yulad 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dalima itu lambang dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa menyelami Al-Ikhlas masuk pada Al-Falaq. Cerah, bangkit. Maka dia akan jadi Anas, jadi manusia paripurna. Wah, kalau dibuka rahasia ini ntar jadi panjang lagi. Kuliahnya sampai sore ntar.